Tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku pembobol rumah TikToker Sumatera Barat, Rizky Alfahrindo. Pembobol rumah ini dihadiahi timah panas petugas lantaran kabur saat telah ditangkap. Sebelumnya tim Kewang Satreskrim Polresta Padang sedang menggelar patroli mendapat laporan warga yang kemalingan. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam dan 2 unit handphone. Ini usai dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat perawatan dan penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk kronologis pencurian dengan pemberatan yang kami terima laporan tadi subuh bahwa telah terjadi pencurian di salah satu rumah, tepatnya di daerah Kota Merapak, Ujung Pandan. Jadi pada saat kami menerima laporan, kami dari tim Kewang langsung melakukan pengejaran sesuai dari informasi masyarakat ke tempat lokasi pencurian tersebut. Dari hasil lidik di lapangan, kami mengetahui untuk keberadaan daripada pelaku tersebut dan langsung kami lakukan pengejaran. Alhamdulillah untuk pelaku bisa kita amankan langsung sebelum 1x24 jam. Didugakan penculik seorang anak, sepasang kekasih di Sukabumi diamuk warga. Kejadian bermula saat seorang nenek mendapati cucunya telah digendong dan dibawa pergi ke jalan raya oleh terduga pelaku. Saat di jalan raya, salah seorang pelaku mengenali anak tersebut dan terjadi tarik-menarik sehingga mengundang keramaian. Kini kedua pelaku telah diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bukan membawa lari anak, kemudian pada saat itu dikebukin dan kita langsung pada saat itu kebetulan ada Babin Kamtibmas dan Babinsa di lokasi sehingga langsung diamankan oleh kita. Pengunjung kawasan wisata Jaya Ancol membludak. Sejak pagi hingga siang tadi, ratusan kendaraan antri masuk ke Ancol. Tidak hanya roda 4, sepeda motor juga ikut antri dan terjebak kemacetan. Akibat membeludaknya kendaraan yang akan masuk ke Ancol, Dinas Perhubungan setempat mengalihkan kendaraan yang datang dari ruas RE Marta Dinata ke arah persimpangan Bintang Mas dan masuk melalui pintu timur. Siang ini tadi sudah ada sekitar 38.000 pengunjung yang memasuki kawasan Ancol. Memang tadi di sekitar jam 11 hingga jam 12 tadi terlihat ada antrian kendaraan di area pintu gerbang Ancol. Memang kalau ini kemungkinan besar memang karena waktu kedatangan pengunjung yang secara bersamaan. Memang kalau di Ancol kami prediksikan puncak kedatangan pengunjung itu mulai dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Namun kami sudah aktifkan atau kami buka semua jalur pintu gerbang di pintu gerbang Barat, Timur, dan Marina. Upaya pencarian seorang nelayan yang hilang dan tenggelam di Sungai Brantas, Porong membuahkan hasil. Sore kemarin jasad M. Asif As'ad, 32 tahun, warga desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan oleh tim gabungan. Korban ditemukan tersangkut batu di dalam air sungai, sekitar 500 meter dari titik korban tercebur ke Sungai Brantas. Pencarian korban sempat mengalami kesulitan karena alat strom ikan masih menempel di punggung korban yang membahayakan regu penyelamat. Korban diduga terpeleset dan tenggelam bersama alat strom ikan di punggung korban. Pada operasi pencarian kedua di Sungai Porong hari ini membuahkan hasil. Korban ditemukan pada pukul 10.25 di dalam keadaan meninggal dunia. Jarak dari lokasi kejadian sampai titik penemuan 500 meter dan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdika Porong. Aksi kucing-kucingan terjadi saat razia warga negara asing. Petugas imigrasi yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing pun sempat terkecoh. Pasalnya, kamar apartemen yang dicurigai sebagai tempat tinggal para WNA tersebut ternyata kosong ditinggal penghuninya. Saat mengendus keberadaan WNA dalam ruko yang dijadikan kafe, penghuni ruko bersikeras tidak membuka pintu. Petugas pun terpaksa menjebol pintu dengan obeng dan palu. Dari operasi ini, petugas mendapat 11 warga negara asing asal Afrika. Kami operasional tim Pora bersama TNI, Polri, dan instansi terkait anggota tim Pora mengamankan 11 warga negara Afrika di salah satu apartemen di Cengkareng dan
Sekarang kami lagi tahap pemeriksaan dokumen-dokumen. Saat ini mereka tidak bisa menunjukkan dokumennya, jadi kita bawa. WNA yang terjaring razia petugas sudah digelandang ke kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta. Dan bila terbukti melanggar keimigrasian, mereka akan dideportasi ke negara asal. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik, karena berita satu utama akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai berita utama yang sudah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Safari Ginting, inilah berita satu utama. Pemirsa, di libur panjang akhir pekan, penumpang kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen meningkat 2 kali lipat. Penumpang diimbau agar memperhatikan ulang setiap jadwal keberangkatan kereta. Sejak pagi hingga sore tadi, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati penumpang kereta api jarak jauh. Jika dibandingkan hari biasa, kenaikan penumpang saat libur panjang kali ini mencapai 2 kali lipat. Bersama dengan perubahan jadwal perjalanan, PT KAI pun menambah sejumlah jam keberangkatan. Mulai hari ini pemirsa, terdapat 4 tambahan relasi ke sejumlah wilayah seperti Gambir Surabaya, Gambir Solo, Gambir Surabaya Pasar Turi, hingga Gambir Semarang Tawang. Menjelang libur nasional yang berdekatan dengan momen akhir pekan, volume pengguna jasa baik itu di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Jika biasanya pada masa normal, hari normal di hari Rabu dan Kamis rata-rata penumpang itu hanya sekitar 14.000, untuk di hari libur nasional ini rata-rata penumpang mencapai 28.500, baik itu untuk penumpang yang berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Mei dan juga pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Untuk dari keberangkatan stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar. Pemirsa, grafik perjalanan kereta api 2023 atau jadwal perjalanan komuter lain baru mulai berlaku hari ini. Sejumlah jadwal perjalanan KRL pun mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan hingga kedatangan. Pemberlakuan GAPK 2023 ini meliputi operasional KRL di wilayah Jabodetabek, wilayah 1 Merak, wilayah 2 Bandung, wilayah 6 Yogyakarta, wilayah 8 Surabaya, dan KA Bandara Soekarno-Hatta. Adapun dalam grafik perjalanan baru ini, terdapat sejumlah frekuensi perjalanan yang ramai pengguna hingga menambah kecepatan perjalanan komuter lain di jam-jam sibuk. Seperti diantaranya jalur lintas Bogor, KAI Komuter akan mengoperasikan 420 perjalanan dengan 41 rangkaian, di mana pada jam-jam sibuk jarak waktu antara kedatangan dan keberangkatan kereta berubah menjadi setiap 5 menit. Sementara untuk lintas Cikarang dilakukan penambahan kecepatan perjalanan menjadi 95 km per jam dengan rata-rata jarak waktu menjadi 9 menit. Sedangkan untuk lintas Rangkas Bitung, KAI Komuter memperpendek jarak waktu menjadi 4 menit dari sebelumnya 19 menit. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perubahan jadwal KRL, kita tanyakan kepada jurnalis B Universe Said Masyur yang memantau langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Said, selamat sore. Kalau dari pantauan Anda, bagaimana penerapan jadwal baru KRL di sana? Selamat sore, pantauan kami saat ini memang pemberlakuan dari GAPK atau grafik perjalanan kereta api hari ini sudah berlaku 1 Juni 2023. Tadi juga kami konfirmasi kepada petugas stasiun atau pihak stasiun Manggarai juga mengatakan bahwa per hari ini memang betul GAPK 2023 ini mulai dioperasikan begitu. Ada 2 hal setidaknya dalam penerapan GAPK ini, grafik perjalanan kereta api ini, yang pada intinya adalah GAPK ini untuk kemudian memantau ataupun juga mengendalikan operasian perjalanan kereta api melalui grafik-grafik yang sudah ada dalam pedoman GAPK ini sendiri. Ada 2 hal, Stefani. Yang pertama adalah mengenai penambahan frekuensi perjalanan kereta ataupun juga penambahan jumlah perjalanan begitu. Yang kedua adalah penambahan kecepatan kereta begitu. Sehingga 2 hal ini
nanti diharapkan akan menambah ataupun mempersempit waktu tunggu atau headway antara satu kereta dan kereta lainnya, sehingga kemudian bisa mengurai penumpukan masyarakat atau pengguna kereta di stasiun begitu. Kalau kami pantau pada sore hari ini, Stefani, memang sore ini memang tidak begitu ramai kalau kami lihat jumlah penumpang yang ada di stasiun Manggarai, karena selain karena hari ini merupakan masih hari libur nasional begitu, bukan hari kerja, sehingga tadi juga kami menanyakan kepada pihak stasiun, hari ini memang relatif agak landai jika dibandingkan di hari-hari kerja. Namun sekali lagi dengan penerapan GAPK ini nantinya diharapkan bisa mengurai penumpukan yang biasanya terjadi di stasiun Manggarai. Untuk penambahan jalur sendiri tadi, Stefani, kalau kami bisa gambarkan misalnya untuk kereta atau KRL Bogor dari arah Depok atau Bogor menuju Manggarai atau Jakarta Kota di jam sibuk pagi pada pukul 4 sampai pukul 8 pagi, ini dilakukan penambahan perjalanan dari sebelumnya 48 perjalanan, ini menjadi 50 perjalanan. Jadi ada penambahan 2 perjalanan, lalu kemudian untuk arah sebaliknya dari Manggarai menuju Depok atau Bogor di jam sibuk sore, yaitu pada pukul 3 sore sampai dengan pada pukul 8 malam, ini dilakukan penambahan 1 perjalanan saja, Stefani, yang sebelumnya 51, ini menjadi 52 perjalanan. Lalu ada penambahan signifikan dilakukan di rute dalam kota, untuk khususnya untuk Manggarai menuju Kampung Bandan yang melalui Tanah Abang, Sudirman, Duri, ini cukup signifikan penambahan perjalanannya, Stefani, dari sebelumnya 20 perjalanan di jam sibuk pagi ini menjadi 33. Lalu kemudian untuk jam sibuk sore ini dilakukan penambahan dari sebelumnya 23 ini menjadi 40 perjalanan. Selain penambahan frekuensi perjalanan tadi, Stefani, ada juga yang saya sebutkan tadi, yaitu penambahan kecepatan daripada kereta yang sebelumnya 70 km per jam ini ditambahkan menjadi 95 km per jam, khususnya di 2 rute dari Manggarai sini. Ini Manggarai berangkat ke Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, lalu yang kedua itu ke Rangkas Bitung, Tangerang, Banten. Jadi penambahan rute ini nantinya diharapkan sekali lagi untuk mempersempit headway, sehingga penumpukan penumpang yang terjadi di stasiun, apalagi stasiun Manggarai ini merupakan stasiun sentral transit begitu, diharapkan ini bisa melonggarkan atau mengurai daripada kepadatan penumpang yang ada di stasiun Manggarai seperti biasa. Stefani? Said, singkat saja, yang penting juga adalah respons dari pengguna KRL. Apakah ini sudah tersosialisasikan kepada mereka atau masih banyak yang bingung? Tadi kami sempat menanyakan juga kepada beberapa masyarakat. Mereka mengaku ada yang sudah mengetahui, ada juga yang belum. Bagi yang belum mengetahui ini memang mereka rata-rata pengguna yang memang jarang menggunakan KRL, sementara bagi mereka yang sudah sering menggunakan KRL ini sudah cukup mengetahui informasi ini. Karena informasi ini, Stefani, kami konfirmasi kepada petugas, ini setelah disosialisasikan 1 minggu sebelum penerapan GAPK ini, 1 Juni, jadi 1 minggu sebelum hari ini sudah disosialisasikan kalau di dalam kereta ini diinformasikan menggunakan mikrofon dalam kereta, sementara di luar pihak petugas mengatakan ini sosialisasinya dilakukan di media sosial, sehingga mereka mengaku cukup telah mensosialisasikan dari program GAPK ini sendiri, sementara warga ataupun masyarakat yang kerap kali menggunakan kereta ini tadi samar-samar kami mendengar mereka sudah mendengarkan informasi atau pengumuman ini saat mereka menggunakan KRL. Jadi dalam KRL ini diumumkan. Jadi pada umumnya masyarakat telah mengetahui, Stefani, karena perubahan ini hanyalah penambahan perjalanan begitu, bukan perubahan rute, sehingga ini kemudian yang mereka harapkan adalah semakin sempit waktu tunggu, sehingga mereka tidak menunggu terlalu lama di setiap stasiun, khususnya pengguna KRL. Stefani. Said Masur melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita akan bahas bersama dengan pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat sore. Ya, Pak Joko, ada penambahan perjalanan, kemudian juga perubahan kecepatan dari 70 km per jam menjadi 95 km per jam. Menurut Anda ini adalah pembenahan yang tepat untuk KRL? Nah, ini kan setelah masa pandemi ini, nampaknya penumpang akan kembali lagi masa sebelum pandemi. Pada saat itu, pencapaian sudah hampir mendekati 1,2 juta per hari. Ini juga sudah mencapai arah ke sana. Kalau lihat banyaknya perkembangan pengguna KRL Jabodetabek, meskipun beberapa perkantoran kami tahu itu mereka juga ada yang tidak menerapkan tidak masuk kerja setiap hari kan, tapi tidak bisa tidak ternyata KRL masih banyak penggunanya gitu. Jadi memang ada peningkatan, terutama lintas Bogor Jakarta yang demikian tingginya. Mereka tadi lihat headway-nya kan setiap menit, sementara yang lainnya dengan 9 menit ke Bekasi, kemudian Rangkas Bitung juga bertambah. Nah ini juga pemukiman cukup banyak dan lebih efisien, mereka menggunakan kereta lebih cepat gitu ya. Termasuk dari Tangerang ada
penambahan frekuensi juga. Gitu. Saya kira ini hal yang dalam rangka untuk mengembalikan seperti sebelum masa pandemi. Gitu. Berarti ada beberapa rute yang kemudian ada 1 penambahan jadwal, ada yang 2 frekuensinya ditambah. Ini peta penambahan jadwalnya menurut Anda, dari pantauan Anda, dari catatan Anda, itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Ya, di tengah, ini sesuai dengan kebutuhan, namun di tengah ada sedikit kendala adalah sejumlah kereta ini kan memang nantinya tidak bisa beroperasi lagi. Makanya harus membeli yang baru atau ya membeli bekas ini kan, di tengah kontroversial seperti itu yang sampai saat ini belum diputuskan. Mudah-mudahan ini tetap berjalan, tidak terganggu dengan adanya sejumlah sarana yang nanti memang tidak bisa beroperasi kembali. Saya pikir ini sudah diperhitungkan oleh PT Kereta Api ya, selaku penyelenggara atau operator. Kalau tidak, ini memang nantinya akan mengganggu perjalanan perkeretaapian yang memang saat ini benar-benar warga Jabodetabek itu terhadap moda kereta api KRL khususnya ini menjadi primadona. Belum lagi nanti juga harus diperhitungkan adanya mulai 12 Juli itu akan gratis nanti untuk yang LRT Jabodetabek ini juga bisa membantu lah, terutama dari timur atau sebagian dari selatan ya. Kalau memang nanti terhubung jalur stasiun Harjamukti sampai dengan Baranang Siang, umpamanya seperti itu. Jadi dapat mengurangi yang menggunakan KRL bisa beralih sebagian ya menggunakan LRT Jabodetabek. Tapi tadi kita lihat adalah kendalanya adalah sarana yang memang sudah diperhitungkan tidak bisa beroperasi lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Oke, ada penambahan frekuensi keberangkatan dari kereta, tapi prasarana dan sarananya apakah juga sudah mendukung sehingga betul-betul bisa menjawab dan mencegah penumpukan penumpang kembali terjadi, terutama di stasiun yang menjadi tempat transit? Ya, kalau hitungan sekarang masih, tapi tentunya ini kan pihak operator menanti keputusan pemerintah. Pemerintahnya apakah ini harus segera membeli, yang baru jelas 2025, namun yang membeli bekas atau retrofit ini harus segera diputuskan agar tidak mengganggu pola perjalanan sudah dibuat seperti ini. Gitu. Sebenarnya kalau tidak nanti tentunya ya akan terjadi pengurangan perjalanan, penumpukan dan sebagainya, ini menjadikan pelayanan KRL menjadi menurun. Itu yang tidak diharapkan ke depan. Anda punya datakah atau catatan, karena ini bukan hanya soal penambahan frekuensi tapi juga ada percepatan atau peningkatan kecepatan dari kereta dari 70-an km per jam jadi 90 km per jam. Menurut Anda ini secara infrastrukturnya juga sudah aman? Ya, tentunya sudah diperhitungkan. Nah, ini tidak hanya di KRL saja ya, yang antar kota pun mereka menambah kecepatan sehingga waktu tempuhnya makin sedikit, karena kalau antar kota dia bersaingnya dengan jalan tol, gitu ya. Jadi contohnya Jakarta Semarang itu 6 jam, sekarang 5 jam 20 menit. Nah, sudah sampai, mungkin sekarang bisa sampai 5 jam dengan penambahan kecepatan. KRL juga demikian, karena kalau dia makin bisa berjalan lebih cepat waktu tempuhnya, tentunya ini nanti kalau seandainya pelayanannya juga bagus, ada kenaikan tarif, penggunanya pun ya tidak merasa berkeberatan. Karena tarif ini berpengaruh juga ya dengan pelayanan. Karena tarif KRL sudah cukup lama juga tidak naik gitu ya, sejak 2016 itu terakhir. Baik, terima kasih Pak Joko, pengamat transportasi, sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.